Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu. Dan ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton ini adalah waktu terbaik kamu mendapatkan pesan ini. Oke, aku melihat ini ada sesuatu hubungannya dengan dunia materi ya, dengan pekerjaan, dengan finansial. Ada sesuatu yang kamu perlu review gitu. Karena mungkin selama ini gak kelihatan. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, energinya pentakel semua. Fokus banget nih sama cicis, sama dunia materi, sama uang. Two of Wands. Two of Wands di dasar deck ini berbicara tentang posibilitas. Ini juga berbicara gini, ketika kita bertanya kemana setelah ini. Oke, apa yang mau kita lakukan ke depannya. Kalau kamu bingung, kamu berdoa. Kalau kamu bingung, kamu tanya hati kamu gitu. Dan kamu harus tenangkan dulu kepala hati kamu gitu supaya kamu bisa dengar intuisi kamu, supaya kamu bisa dengar semesta mau berbicara sama kamu. Ya, terutama ini aspeknya sangat kuat adalah pentacle, sangat aku melihatnya sangat kuat dengan dunia materi, atau kalaupun dengan, bukan dengan materi atau dengan uang, sesuatu yang kamu anggap berharga gitu. Di waktu lampau ini ada conjunction ya, ada alliance. Conjunction itu suatu aspek yang harmonis yang akan berkontribusi secara positif untuk progresi kamu gitu. Dan di waktu sekarang, kenapa aku bilang ini ada hubungannya sangat kuat dengan dunia materi. Lihat, ini second house. Tulisannya resources. Resources itu kayak sumber daya kamu punya gitu, punya materi, punya apapun yang kamu mau punya. Di sini lihat koin logam emas. Ya. Dan second house itu rumah kedua kan berbicara tentang, selain berbicara tentang materi, tentang apa yang kita punya, juga berbicara apa yang kita value gitu, apa yang kita anggap berharga. Tapi yang kita anggap berharga itu kita takar dari gimana kita menilai diri kita berharga atau enggak. Ya. Lalu yang berikutnya, 12 house rumah ke-12. Rumah ke-12 ini termasuk kategori yang agak gelap gitu, temanya agak berat. Ke-12 sama ke-8 itu temanya seperti itu. Tapi ketika kita berhasil menguasai kayak mastery gitu, mastery 2 house ini, kita akan keluar dari situ jadi orang yang berbeda karena energinya transformatif banget. Karena kita kayak mau nggak mau ngelihat nih sesuatu yang kita nggak lihat selama ini atau kita nggak mau lihat. Ya karena aku mengartikan rumah ke-8 dan ke-12 itu rumah kegelapan ya. Tapi dengan kita menyelami kegelapan dalam hidup kita, kita punya power, kita menunjukkan bahwa kita bisa loh mentransformasi itu dan mengintegrasikan part-part gelap dalam diri kita. Karena apa? Rumah ke-12 itu kan merepresentasikan sesuatu yang terbuang gitu, dalam tanda petik terbuang. Kita nggak mau lihat, kita repress, atau kita abaikan dalam hidup kita. Dan gini, mungkin gini ya, sesuatu yang berhubungan dengan materi gitu. Kalau misalnya kamu merasa kamu struggling secara finansial, atau kamu merasa kayak progres kamu dalam karir kayak nggak seperti yang kamu mau, progres bisnis juga nggak seperti yang mau kamu mau, bisnis kamu nggak apa ya, mungkin melambat atau nggak bergerak secepat yang kamu mau, mungkin gini, ada hubungannya bahwa kamu nggak menganggap bahwa diri kamu pantas dibayar lebih mahal atau pantas punya penghasilan lebih banyak lagi. Karena apa yang tadi aku bilang, di sini ini berhubungan dengan materi, tapi apa yang kita hasilkan. Misalnya, kalau misalnya kamu bekerja di perusahaan gitu, kamu merasa kamu udah bekerja keras banget, kamu udah memberikan segalanya gitu. Ibaratnya kamu kerja overtime gak masalah, kamu ngerjain sesuatu di luar job desk kamu gak masalah. Tapi kok kamu merasa kok penghasilan aku segitu aja ya, kok gaji dari tahun ke tahun progresnya gak signifikan ya, kok bisnis juga kayaknya gitu-gitu aja. Mungkin ada sebenarnya kayak kamu gini, kalau kamu menilai diri kamu lebih mahal gitu, kayak kamu takut gak dapat pekerjaan yang 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 mau membayar kamu mahal gitu. Misalnya, oke, perusahaan ini nggak membayar kamu dengan mahal. Kenapa nggak mencari perusahaan lain? Apakah kamu takut gitu? Kamu takut kamu nggak akan dapat lagi pekerjaan. Kamu takut bahwa kamu nggak akan dibayar seperti pekerjaan ini, atau gaji kamu nggak bisa berprogres atau naik lebih banyak lagi, karena di dalam diri kamu sebenarnya kamu nggak merasa bahwa kamu bisa dibayar mahal atau kamu bisa punya penghasilan lebih banyak lagi gitu. Itu ya, karena apa? Aku selalu bilang bahwa dunia realita kita itu pancaran dari apa yang ada di dalam diri kita. Kalau misalnya kita nggak bisa melihat bahwa diri kita pantas dibayar mahal, pantas dihargain, pantas dicintain, apa yang ada di realita kita itu akan merepresentasikan seperti itu. Ini nggak berbicara semua cuman untuk aspek materi aja ya. Aspek-aspek lain di hidup kita pun seperti itu. Hubungan pertemanan, hubungan percintaan, kebahagiaan, hal semacam itu gitu. Kalau misalnya kita di dalam diri kita gitu, kita nggak sadar, oh kayaknya aku nggak pantas bahagia deh. Tapi kita nggak sadar kita punya pemikiran seperti itu gitu. Makanya di sini ada yang namanya 12 house gitu. Kita
Kayak semesta berusaha nih nunjukin sama kamu, ada loh part yang perlu kamu lihat, mungkin cara berpikir kamu, mungkin cara kamu menilai diri kamu, keberhargaan diri kamu. Kayak kamu perlu perlu apa ya? Perlu menilai bahwa diri kamu berharga gitu. Kamu pantas dapat yang lebih baik, kamu pantas dicintain, hal-hal semacam itu. Karena ini tema Pentacles-nya sangat kuat. Aku selalu bilang bahwa Pentacles itu nggak cuma berbicara tentang karir, finansial, uang gitu. Juga berbicara segala sesuatu yang ada di dunia aspek fisik kita, realita kita. Orang-orang di dunia realita kita juga itu direpresentasikan dengan dinamika Pentacles. Ini jadi tema besar kamu ya, kayak kamu berusaha nih sekuat tenaga gitu. Ada faktor ego juga. Four of Pentacles itu kayak menempatkan rasa aman, rasa stabilitas pada sesuatu yang ada di dunia materi kita. Bisa pada orang-orang, bisa pada uang, atau kita kayak kalau di gambar yang biasa, kartu yang biasa kan kayak orang ini berusaha megang pentacles-nya gitu. Ada di kakinya, ada di dadanya dia peluk, terus ada di kepalanya. Mungkin kayak gitu juga. Kamu berusaha nih mengontrol aspek finansial kamu supaya berjalan seperti yang kamu mau. Tapi enggak, bukan dengan kamu mengontrol seperti itu, tapi dimulai dengan kamu membuat perubahan pada dunia internal kamu. Ya, karena apa sebenarnya? Kayak aku sebenarnya melihat bahwa dengan energi King of Pentacles itu, kamu orang yang skillful, kamu orang yang punya kapasitas gitu untuk melakukan hal-hal yang perlu kamu lakukan. Misalnya dalam konteks balik lagi kerja di perusahaan, kamu orang yang kompeten gitu, dan sebenarnya mungkin kamu bisa dibayar jauh lebih mahal misalnya dari gaji yang kamu punya sekarang gitu. Atau misalnya bisnis kamu sebenarnya bisa menghasilkan jauh lebih banyak lagi. Tapi karena apa, di dalam diri kamu kayak masih ada rasa bahwa kamu nggak sadar bahwa kamu seperti tidak pantas gitu untuk dibayar lebih mahal atau menghasilkan lebih. Kalau bicara skill, gak perlu diragukan karena King of Pentacles ini berbicara tangan Midas, tangan orang yang kompeten, tangan orang yang apa aja disentuh jadi emas gitu. Dan kamu orang yang bisa dipegang gitu dalam segi pekerjaan, dalam segi pertemanan, hubungan romantis, kamu reliable, bisa diandalkan, omongannya bisa dipegang, bahkan mungkin kamu jadi tempat sandaran orang-orang gitu ya. Dan kamu gak bisa melihat itu gitu, kamu gak bisa melihat bahwa kamu sebegitu berharganya, sebegitu punya value-nya, tapi kamu nggak merasa bahwa value kamu segitu, jadilah dunia realita kamu juga nggak bisa memvalue kamu. Dunia realita kamu akan bisa memvalue kamu ketika kamu memberikan standar pada diri kamu, ketika kamu melihat bahwa diri kamu berharga, bahwa kamu pantas untuk dapat lebih gitu. Dan yang jadi tantangan kamu adalah keseimbangan, progresi finansial itu ya. Keseimbangan itu bisa kamu lihat. Misalnya balik lagi pakai contoh bekerja di perusahaan, keseimbangan dengan apa yang kamu beri dengan apa yang kamu dapat. Tapi semua itu bisa kamu lihat perubahan ya ketika kamu membuat perubahan pada dunia internal kamu, ketika kamu bisa menilai bahwa diri kamu berharga. Lalu yang kedua, ini juga berbicara tentang progresi finansial. Ingat, tema Pentacles, tema finansial, tema uang di sini readingnya sangat kuat. Di reading sebelumnya aku bilang ya kayak kamu tuh seperti ditarik untuk melejit gitu. Momen kamu ditarik ini, momen kamu struggling sekarang, kayak semesta berusaha nih bikin kamu lihat supaya kamu introspeksi. Introspeksi dari cara berpikir kamu, dari cara kamu menilai diri kamu, itu dulu yang perlu berubah gitu ya. Dan kamu akan melihat perubahan itu pada dunia realita kamu. Oke, membuat perubahan tuh dari hal-hal simpel aja, kecil aja dulu, tapi pelan-pelan. Sama kayak Pentacles itu, perubahannya memang pelan-pelan, tapi reliable, tapi teruji waktu, ya. Dan adaptif. Knight of Pentacles jadi advice kamu adaptif. Ya, kalau kamu udah denger reading ini kan berarti semoga ada ya sedikit inspirasi di kepala kamu. Oh iya benar juga ya, law of attraction, dunia realita kita itu pancaran apa yang ada di dalam diri kita. Oke, aku harus membuat perubahan dengan cara berpikir aku, menilai bahwa diri aku berharga, bahwa aku pantas bahagia, bahwa aku pantas diberi nilai lebih gitu, pantas disayangin, pantas ketemu untuk hubungan yang sehat. Lagi-lagi aku tekankan, gak cuma berbicara tentang uang aja ya. Keberhargaan itu akan terpancar dari aspek-aspek lain di hidup kita gitu. Adaptif, perubahan cara berpikir, introspeksi. Ini highlightnya buat reading kamu kali ini. Dan juga gini, kamu karena karena membuat perubahan dalam cara berpikir itu kan butuh waktu ya, karena ini mungkin sesuatu yang udah berlangsung lama, bahkan mungkin udah ada di alam bawah sadar kamu. Rumah ke-12 itu berbicara juga tentang alam bawah sadar, jadi prosesnya mungkin agak perlahan. Dan Knight of Pentacles itu berbicara kamu sabar dengan proses kamu, bahkan mungkin kamu ada momen jatuh bangunnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah ada awareness untuk membuat perubahan pada cara berpikir kamu, supaya kamu melihat ada perubahan pada dunia realita fisik kamu. Dan outcome-nya adalah Eight of Pentacles. Ini berbicara tentang oke, kamu meninggalkan cara berpikir kamu yang lama, cara bersikap kamu yang lama, bahkan mungkin versi diri kamu yang lama ya. Karena aku bilang ketika udah ada tema rumah ke-12 atau rumah ke-8, kamu menyelami kegelapan, tapi menyelami kegelapan itu tidak nyaman, ketika kamu keluar itu sebuah transformasi yang luar biasa. Yap. Aku bilang berbicara kegelapan.
ini kan kapal selam ya. Kapal selam itu biasanya beredar di air yang dalam. Air yang dalam itu gelap, tapi dia keluar dari air yang gelap dan dalam itu menuju cahaya. Sama ketika kamu memproses kegelapan dalam hidup kamu, rasanya tidak nyaman, tapi di situ kamu bisa melihat transformasi yang luar biasa di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.